Kota ini lagi. Jadi ini tuh sandwich yang lagi diburu banget, baik dari dalam maupun luar kota Bandung, guys. Nah, dagingnya ini pakai daging brisket yang di brand selama 7 sampai 10 hari dan dimasak slow cook sampai 7 jam loh, guys. Terus rotinya pakai roti sourdough yang dibuat homemade setiap hari. Jadi fresh banget. Akhirnya wishlist Mimin kesampaian, nyobain B&B Canteen. Ya, tuh kan rame banget karena mereka tuh bukanya cuma dari jam 8 sampai jam 5 sore aja. Konsepnya tuh Western Canteen ya, guys. Jadi kita bisa lihat makanan kita pasti siapin. Udah gitu ternyata dagingnya ini dari peternakan sendiri loh. Salut deh Mimin sama cara mereka mempertahankan kualitas produknya. Nah, ini dia the famous corn beef sourdough. Sandwich ini tuh nggak bisa di take away ya, guys, karena best time-nya di 3 sampai 4 jam aja. Jadi disaranin makan langsung di tempat. Yang Mimin pesan ini tuh ekstra 80 gram corn beef, guys, tuh. Makanya tebel banget. Beneran ini tuh enak banget, corn beefnya lembut, juicy, sausnya creamy gitu. Nah, ini makanya bisa kalian pakai chili oil. Combo maut ya dimakan sama chili oilnya, lebih spicy, guys. Ini sandwich terenak yang pernah Mimin makan seumur hidup. Tuh lihat deh jus dagingnya. Untuk sides-nya Mimin pilih bitter ball. Ternyata ini tuh isinya beef, guys. Ya ampun, kenapa enak-enak banget sih menu di B&B Canteen ini. Caesar saladnya ini bener-bener royal banget parmesannya. Dan untuk dessertnya ini ada Basque cheesecake. Lumer banget, guys. Underrated, guys. Ini tuh creamy, milky, enak banget. Pokoknya kalau kalian ke Bandung wajib banget nyamperin B&B Canteen. Yes. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget, guys. Dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh, guys. Yuk, yuk, yuk. Namanya tuh Hanguk Tongda. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausi. Nah, yang tradisional tuh kayak gini, guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh, tanpa saus apapun, guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo, kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget, guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini, guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah, ini tuh sistemnya prasmanan ya, guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya, guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada, guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget, guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh, guys. Nasinya ambil sendiri, guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang, guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang, guys, menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh, guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah, gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru, guys. Ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus, buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja, guys. Tersedia di semua aplikasi. Warung sambal termeriah. Lauk gorengannya sebanyak itu. Dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah, guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya, guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini, guys. Gila, gebrakannya sambal Damas pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambelan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu, guys, outletnya. Karena emang untuk saat ini persambelan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet, guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya, guys. Masih panas, sambelnya. Makannya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuk
sayupnya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal damas tambah banyak, jadi makannya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal damas ya sambal tembongnya ini guys. Pedesnya nggak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih. Mimin makan bareng sambal pencuk. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali guys. Dan makannya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal damas please cobain es dogernya guys. Ini enak banget. Yuk buruan cobain. Penjual bakso ini tuh sering dikira intel, padahal emang penjual bakso beneran, gak nyamar. 100% penjual bakso, bukan CEO. Salah sendiri, mukanya seru. Tuh, padahal beneran jualan bakso. Ini tuh bakso Sritika yang viral itu. Dan ini dia ownernya yang sering dikira intel. Padahal ya jago banget bikin baksonya. Tuh lihat deh bakso uratnya, bener-bener gede-gede dan bikin ngiler. Udah gitu harganya murah gak masuk akal. Apa jangan-jangan beneran intel ya? Mimin jadi curiga soalnya jualannya tuh kayak nggak cari untung guys. Yang Mimin pesen ini bakso krakot sapi alias kaki sapi. Lembut banget dan dapat sebanyak itu. Nah ini bakso tetelannya guys, tuh bener-bener royal banget kan tetelannya. Dan ini nggak cuma lemak aja guys, tapi ada dagingnya juga. Udah harganya murah, masih dikasih promo lagi. Nih bakso tetelan mercon dengan sambal sebanyak itu, promo buy one get one. Padahal ya harga seporsinya tuh cuma 9.000 aja guys. Udah dapat bakso, tetelan, mie dan goreng. Sambelnya sebanyak itu, lebih nonjok. Dan ternyata mereka juga punya cilok kriwil kuah mercon. Kuahnya ini nggak cuma ada cabai utuhnya aja guys, tapi juga ada lemak sapi. Tipe cilok yang Mimin cari-cari selama ini guys. Dan ini tuh pedes banget. Dan ini favorit Mimin kalau lagi bakso di bakso Sritika. Bakso iga yang segede ini. Anti nipu ya guys, karena dalamnya tuh beneran daging iga yang lembut banget. Bakso Malang yang paling juara ya bakso Sritika. Kalian wajib cobain. Kenapa nuang kuah nasi kandar tuh harus sampai tumpah-tumpah dan bleber kayak gitu sih? Guys, ini tuh namanya nasi kandar beratur karena antriannya tuh beratur banget. Mimin kesini jam 12 malam aja masih serame itu guys. Angkelnya aja bahkan baru masak nasinya. Nah ini tuh nasi kandar favoritnya warga lokal. Hampir dipastiin gak ada turis di sini guys. Tuh lauknya baru mateng sebanyak itu. Orang-orang India yang ada di Malaysia tuh emang rata-rata barbar banget ya. Tapi emang pelayanan mereka tuh cepet banget guys. Karena yang ngantri tuh banyak. Harus gerak cepat, jadi gak heran kalau sampai tumpah-tumpah. Tapi Mimin pastiin ya kalau masakan mereka tuh steril banget. Karena jualinya aja pakai hand cap gitu guys. Wow, sebanjir itu guys nasi kandarnya. Langsung kita coba, makanya pakai tangan. Berempah banget. Terus ini agak sedikit pedes gitu ya ayamnya. Ayamnya Mimin pilih ayam bawang yang ada sedikit cita rasa manis. Ayamnya juicy banget, ketemu bumbu nasi kadarnya. Ini guys, makannya pakai sayur okra. Katanya sih makan ini biar nya lancar. Kalau cari kadar di Pineng ini wajib masuk list. Wow, masih siduin guys. Steak ini udah legend banget, lebih tua dari umur Mimin. Ini sudah berdiri 25 tahun dan sudah memiliki 100 cabang. Yang Mimin samperin ini Waroeng Steak and Shake cabang Malang, Jalan Arjuna guys. Ya kangen banget gak sih sama Waroeng Steak and Shake? Biasanya zaman sekolah dulu Mimin nyebutnya WSS. Gak nyangka ternyata umurnya udah 25 tahun guys. Cabangnya udah ada 100 tersebar di seluruh Indonesia. Emang mereka sih pelopornya steak hot plate. Waroeng Steak and Shake ini tuh udah legend banget. Dan biasanya Mimin tuh makan steaknya dicampurin saus gini guys. Dan Mimin tuh biasanya makannya langsung kayak gini guys. Nostalgia banget dari dulu sampai sekarang, rasanya tetap konsisten. Coba deh pesen tenderloin yang pakai cheese sauce. Dagingnya tuh gede banget dan mereka tuh punya cheese sauce yang enak banget, super cheesy. Di Waroeng Steak and Shake ini ternyata dori juga bisa dibikin steak loh guys. Teksturnya lembut tapi nggak gampang hancur gitu. Dan kalau pesen beef steak di sini tebel banget dagingnya, empuk dan juicy. Pastinya pakai real meat dong. Nah ini chicken steak pakai barbecue sauce. Ayamnya pakai bagian paha dan dipanggang. Tekstur ayamnya tuh nggak kering tapi
malah juicy banget guys. Terus bumbu barbecue sauce-nya ini pekat, enak banget. Sekarang mereka juga punya aneka menu dimsum loh. Ada pangsit spesial, kulit tahu, dan wonton spesial. Gandengannya ya wajib milkshake legend mereka dong. Yang kangen warweng steak and shake, yuk buruan cobain guys. Buset, sepasang suami istri ini pakai emas tebel banget. Padahal cuman lagi masak seblak doang loh. Kalau kalian inget cuangki cep bewok yang viral itu, ownernya Teteh Garut. Nah sekarang mereka tuh punya seblak cep bewok guys. Penasaran nggak? Mereka tuh nekat merantau dari Garut ke Gresik. Malah sekarang sukses besar guys. Baru buka udah antri guys. Tempatnya tuh instagramable ya, kayak kafe-kafe gitu. Ini yang bikin tetehnya guys. Tetehnya tuh suka pakai emas tuh, lihat deh. Teteh, emang nggak berat apa pakai kalung segini banyaknya emas semua? Enggak, kan ini tuh apa namanya menjadi bumbu-bumbu rahasia di sebelah teteh. Bisa aja ya si Teteh. BTW sistemnya tuh prasmanan guys. Harganya mulai 1000-an aja loh. Jadi kalap deh Mimin mau ambil semuanya. Terus langsung disetor ke tetehnya. Nggak pakai antrian tuh, ada yang ngantri sampai 2 jam. Tapi sekarang mah masaknya alhamdulillah lebih cepat. Tenang aja guys, karena tetehnya ini juga dibantuin sama sang suami. Dinamain cep bewok ya karena suaminya tuh berewokan. Di sini tuh ada 2 varian seblak. Yang pertama ada Miss Dasem, ada yang original guys. Tuh, langsung Mimin cobain sama baksonya ya guys. Ukuran baksonya jumbo dan ternyata ini isinya keju truk. Parah sih, ini enak banget guys. Mimin kasih nilai 10/10. Next kita cobain yang Miss Dasem. Dipakai bakso babuy guys. Jadi Miss Dasem itu kepanjangannya amis lada hasem. Artinya ya manis pedes asem. Yummy. Pepperannya ada sayang, ada. Bener-bener full. Ini orang Sunda aja pasti suka ya guys ya. Bumbunya bener-bener otentik. Bahkan kencurnya aja bawa dari Garut loh. Buset, bahkan cekeknya ngeprul guys. Udah paling bener kalau pengen nyeblak larinya ke cep bewok aja ya. Buat yang di Gresik, Surabaya dan sekitarnya, yuk cobain. Legenda hidup kuliner khas Jakarta berdiri sejak tahun 1940. Mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Anies, mereka tuh makannya di sini guys. Dulu Pak Haji Ma'ruf tuh jualannya di Pikul dan beliau tuh asli Betawi Menteng. Sampai sekarang sukses dan biasanya jadi langganan para pejabat dan artis. Tapi emang sih di Jakarta cuman mereka soto Betawi paling enak. Kalau soto Betawi daging dan jeroannya tuh digoreng dulu dan disiram kuahnya yang creamy. Kuahnya tuh pakai santan dan susu guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kuahnya tuh pekat dan nyusu banget ya. Parah sih, emang enak banget soto Betawi Haji Ma'ruf. Daging dan jeroannya tuh nyes gitu kena kuahnya. Campur pakai emping dan nasi. Perfect deh, ngeblend banget sama kuahnya yang creamy dan berempah. Makanya pakai sate sapi tuh segede-gede ini, gila. Emang ya guys, kalau di sini tuh paling enak makanya pakai sate-satean. Nih Mimin mau tumplekin aja semua nasi ke kuahnya. Terus di atasnya tumpangin sate kambing. Bener aja dong guys, jadi berkali-kali lipat lebih enak kalau makannya pakai sate-satean. Apalagi ini tekstur kambingnya empuk dan lembut. Mimin juga baru tahu ternyata ada loh laksa Betawi. Kuahnya tuh santan, berempah dan ada wangi dari daun kemangi gitu. Enak banget deh. Selain soto Betawinya, kalian wajib cobain sih laksa Betawi ini. Yuk guys, ramein soto Betawi Haji Ma'ruf.